apakah Robitoh Alawiyah membenarkan perilaku itu? Itu pertama dulu. Robitoh membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robitoh membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Ada nggak? Robitoh pernah belain dia nggak? Robitoh pernah kasih bantuan hukum nggak? Robitoh ini medianya nggak kecil. Ada media Robitoh Alawiyah yang official, ada Nabawi TV, media resmi Robitoh Alawiyah. Pernah nggak Robitoh mengendorse yang seperti itu? Kedua, kalau misalnya Robitoh jelas pandangannya, jelas juga tidak pernah memberikan panggung kepada orang-orang seperti ini. Kedua, terus orang-orang ini rujukannya yang mana? Sama nggak dengan Robitoh? Kalau misalnya Robitoh punya rujukan, punya garisnya sendiri, lalu ada pihak Alawiyin lain yang punya garisnya sendiri, pertama Robitoh harus memberikan teguran. Jalan kita seperti ini, kamu memilih jalan yang berbeda. Pernah nggak Robitoh menegur? Pernah. Sekali, dua kali, lebih. Tapi diindahkan atau tidak, memang itu keputusan ada di individu itu masing-masing. Karena individu ini warga negara, bukan warga Robitoh, gitu. Kalau warga negara, ya hak dia untuk memilih mau berafiliasi dengan partai politik manapun, dengan ormas manapun, mau nurut nggak nurut sama Robitoh. Memang Robitoh nggak punya kekuatan hukum. Kalau kita mau menghukum seseorang, kita harus ukur Robitoh bisa menghukum sejauh mana. Gitu. Robitoh tidak bisa pecat dia, anggota pengurus juga bukan. Pecat nggak bisa. Tegur bisanya, menjawab syubhat-syubhatnya lewat video resmi. Bantah langsung statement-statement dia. Apa yang disampaikan sama Pak Guru tadi? Satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Dan hal ini buat kalangan Alawiyin pun asing sekali mengatakan seperti itu. Atau juga yang dialawi dengan caci maki terhadap kiai misalnya, atau keturunan Wali Songo Azmat Khan tidak punya keturunan. Ya Robitoh membantah itu secara langsung. Tapi memang yang harus kami akui adalah, dan ini menjadi introspeksi penting sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul, banyak sosok-sosok tersebut bahkan lebih besar di masyarakat, lebih besar cakupannya secara media reach-nya daripada Robitoh itu sendiri. Said Bahar bin Smith itu hampir setiap hari ada beritanya di media mainstream. Apakah ada setiap hari berita media Robitoh Alawiyah di media mainstream? Tidak. Lalu yang diterima masyarakat yang mana? Yang paling banyak informasinya, yang paling sering ditonton sama masyarakat. Masyarakat lebih banyak tonton Said Bahar bin Smith, bukan channel Robitoh Alawiyah. Jadi mana yang akan dipegang oleh masyarakat sebagai sampel, contoh, generalisasi dari habaib? Yang paling sering dilihat, yang paling sering ditonton. Nanti kalau kita ambil sampel-sampel lain, ternyata tidak seperti itu dan ternyata jumlahnya lebih banyak, kita hidup di era yang mana yang dilihat di media itu yang akan menentukan keputusan dari pemirsanya, masyarakatnya. Nah, ada beberapa poin tadi yang disampaikan saudara kami Guru Gembul. Sebelum nanti Al-Fakir akan serahkan ke Gus Wafi juga untuk turut menambahkan. Kenapa Robitoh menyebut ini sebagai adu domba? Kami nggak sebut adu domba ini sejak awal. Nggak ada tuh di 1,5 tahun pertama polemik ini Robitoh menyatakan ini adu domba, nggak ada. Kapan Robitoh mulai mengatakan ini adu domba? Mulai 2 bulan belakangan ini. Setelah kami punya bukti jelas adanya operasi-operasi adu domba itu. Adanya gerakan-gerakan yang sudah mulai tidak ilmiah, jauh dari kata ilmiah, dan mulai ada yang mainan. Pak Guru tadi menyatakan mungkin ada. Nah itu 2 bulan belakangan Pak Guru, mohon izin. Jadi di awal kita nggak menyampaikan ini ada adu domba, tidak sama sekali. Boleh dicek di track Robitoh ya, Robitoh Alawiyah, track ke belakang tidak ada kami menyampaikan seperti itu. Selanjutnya kami mencatat juga tadi ada statement lepas tangan. Mohon izin Pak Guru, kita ketemu waktu itu di UIN Ciputat dan memang Al-Fakir tidak menyampaikan ada bahasa lepas tangan, mungkin bahasanya aja. Bahasanya bukan lepas tangan, karena kami pun juga menyampaikan pada Pak Guru saat itu bahwa Robitoh sudah menegur, sudah berusaha, tapi memang beliau tidak mengindahkan. Ini berbeda dengan artian lepas tangan sama sekali. Dan selain lepas tangan juga kita cuma pencatat nasab. Ya kita organisasi ini salah satu fungsinya memang mencatat nasab itu. Terlepas dari perilaku si Alawi, nasabnya harus dicatat. Ini karena dari sisi keilmuan, ini nggak bisa kita main-mainin karena dia perilakunya begini kita nggak catat, gitu. Jadi tetap harus catat. Walaupun hati kita pengennya dia orang bukan Habib kali ya, tapi tersambung. Mau nggak mau Habib Syekhon itu harus mencatat namanya, karena tersambung. Terima nggak terima, berat atau suka hati, kami harus catat nama itu. Lalu apakah setelah kita kasih statement seperti buku nasab mengisbat bahwa mereka benar nasabnya, lalu mereka keluar akan dengan nilai-nilai Thariqah Alawiyah, nilai-nilai Ba'alawi, nilai nggak bisa juga.
Tidak bisa kita pastikan seperti itu. Pun yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana kita mengatasi keresahan tadi. Pertama, Pak Guru, sebelum kita masuk pada bagaimana kita menyelesaikan keresahan itu, Robito Alawiyah mengklasifikasi. Pertama, ada permasalahan dari isu nasab secara ilmiah. Kita jelaskan secara ilmiah, termasuk forum ini. Kami yakin forum ini berfaedah, bermanfaat. Apalagi kita bisa mendengarkan keresahan Pak Guru tadi, itu penting. Menyebut nama-nama tadi dalam keresahan tadi, itu penting. Bagaimana Robito merespon, penting sekali. Dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sangat berfaedah pertemuan seperti ini. Lalu, setelah kita menjawab, menjelaskan dari sisi keilmuan substansi isu nasab, baru kita mulai bergeser. Apalagi ada isu substansi sejarah. Ada yang mempermasalahkan tentang sejarah. Robito harus menjelaskan tentang sejarah itu. Diadakanlah forum sejarah. Kemarin kita mau datang ke UIN Wali Songo. Sudah siap, Dr. Alwi Alata sudah ada di Jakarta. Kita sudah siap untuk datang, sudah booking hotel. Nah, buat tim delegasi kita ternyata dibatalkan. Insya Allah kita akan buatkan lagi forumnya, forum sejarah nanti. Kalau tidak dari eksternal, dari internal kita buat. Apa fungsinya? Juga video-video di Nabo TV. Apa fungsinya? Menjelaskan tentang substansi dulu. Tentu ada sentimen. Tentu ada permasalahan akhlak, oknum, dan lain sebagainya. Dan di setiap video kami selalu kami catat lagi, kami garis bawahi. Setiap statement dari Robito Alawiyah selalu menyertakan di tengah, awal, atau akhir video kritik terhadap internal Alawi. Dari mulai awal kita buat video, Said Fikri Syahab menjelaskan tentang DNA, perhatikan apa yang beliau katakan tentang kritik beliau terhadap Alawi. Cukup tajam. Kita buat video 14 menit, juga menyampaikan kritik untuk Alawi. Gus Wafi bikin video sama kita. Kurang tajam apa yang beliau sampaikan? Yang beliau sampaikan adalah, ini Habib-Habib muda yang lebih banyak jadwal ceramahnya daripada jadwal belajarnya. Kami senang dengan kata-kata itu. Kami senang dengan kritik, termasuk yang disampaikan Guru Gembul ini. Robito wadah untuk menyampaikan kritik itu. Ini tempat untuk kita memperbaiki diri. Dan menjadi contoh bagi Alawi bagaimana kita menjadi tolak ukur dari Alawi itu sendiri. Kita nggak anti kritik. Sama sekali, pertemuan ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Dan tadi ada beberapa substansi dari Pak Guru, dan itu baik sekali. Artinya, tolong, apapun yang dijelaskan oleh kami dan Gus Wafi tidak berarti kami membela si oknum. Jangan nanti dipelesetkan kami bela. Kami sama sekali tidak bersedia kalau dikatakan kami membela si oknum. Karena terkait pernyataan tadi Robito, harusnya menyatakan bahwa Robito ini berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Sebetulnya dari konten-konten Robito, surat-surat Robito itu sudah menjelaskan pernyataan itu. Kalau sudah tidak bisa diingatkan, sudah dijelaskan juga tidak diindahkan, dijawab syubhatnya secara resmi juga tidak diperbaiki, bahkan tidak juga meminta maaf kepada masyarakat, Robito tidak bisa mengambil langkah hukum, apalagi ngebukin orang. Kita semua taat sama hukum, ya. Nah itu kita udah ada penyampaian-penyampaian seperti itu. Untuk kalangan yang biasa nonton Nabo TV, Robito Alawiyah pasti nggak asing.